Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desra Hakim, saya mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Nusa yang akan melakukan presentasi mengenai business plan yang berfokus pada sustainability. Saat ini, business plan yang ingin saya presentasikan yakni Fashion Upcycling dan Repair Studio, di mana dengan nama brand sebagai Idenim Co. Sebelum kita membahas mengenai bisnis plan-nya, saya ingin membahas mengenai mengapa harus upcycling dan repair studio pada bisnis Aidenimco ini. Seperti yang kita tahu ya, isu lingkungan itu telah menjadi perhatian global beberapa dekade terakhir ini. Apalagi seperti yang kita tahu banyak sekali fast fashion yang begitu memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan bumi. Nah, gaya hidup modern juga yang berbasis konsumsi itu ditambah dengan penggunaan produk sekali pakai seperti fast fashion tadi yang telah mendorong peningkatan jumlah limbah yang mencemari lingkungan. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan itu masih memerlukan dorongan yang lebih kuat karena belum tentu semua masyarakat itu melek terhadap sustainability. Bahkan penggunaan kantong plastik saja baru kita gaungkan itu beberapa tahun terakhir, bukan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam konteks ini itu konsep upcycling dan perbaikan itu menawarkan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, yang dimana upcycling itu adalah sebuah proses mendaur ulang barang bekas atau limbah dengan mengubahnya menjadi produk baru yang memiliki nilai tambah baik dari segi estetika maupun fungsional. Sebaliknya, perbaikan atau repair itu yang berfokus pada memperpanjang masa pakai suatu produk dan memperbaiki kerusakan atau menyesuaikannya agar dapat digunakan kembali. Maka dari itu, Aidenimco berupaya untuk menggaungkan tentang keberlanjutan namun juga masih mengutamakan estetika dan kualitas sebuah produknya. Selanjutnya, kita akan melihat bisnis plan yang dilakukan oleh Aidenimco. Ide yang digunakan oleh Aidenimco adalah pemanfaatan barang bekas menjadi fashion unik dengan memahami pentingnya sustainability. Nah, tujuannya itu adalah membangun fashion di kalangan muda dan barang bekas dan berfokus pada keberlanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sekalipun Aidenimco itu berfokus pada fashion, namun Aidenimco juga sadar dan melek terhadap sustainability atau keberlanjutan yang saat ini sedang dimarakan. Sebenarnya Aidenimco itu adalah apa sih? Aidenimco itu perusahaan atau sebuah CV ataupun dalam bentuk apa sih? Nah, Aidenimco itu adalah bisnis rumahan yang memiliki minat terhadap fashion unik serta pemanfaatan terhadap barang bekas dan peduli terhadap mental health juga sustainability. Di samping kepeduliannya terhadap bumi, Aidenimco ini juga peduli terhadap mental health, di mana beberapa barangnya itu bertujuan untuk peduli terhadap kondisi mental sesama. Nah, visi Aidenimco itu yang pertama adalah mengurangi limbah fashion sekaligus menciptakan produk kreatif dan berkualitas melalui upcycling dan reparasi pakaian, juga peduli terhadap mental health. Nah, misinya yang pertama, menawarkan solusi berkelanjutan untuk limbah tekstil. Yang kedua, memberdayakan komunitas lokal dengan keterampilan fashion. Yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya fashion ramah lingkungan. Nah, itu dia beberapa visi dan misi yang ditetapkan oleh Aidenimco. Selanjutnya, produk apa saja sih yang dihasilkan oleh bisnis rumahan tersebut? Yang pertama itu ada tas, ada jaket dan kemeja, ada kalung dan gelang, lalu ada carpet patchwork. Nah, tas itu berbentuknya seperti apa sih? Tas itu pembuatan tas tote atau pouch dari jeans bekas, kain perca atau pakaian lama yang masih memiliki kualitas baik, dimana
tasnya itu dimanfaatkan dari barang-barang bekas seperti jeans ataupun kain berca. Lalu selanjutnya ada jaket dan kemeja. Nah, jaket dan kemeja ini memadukan beberapa potongan kain dari pakaian bekas juga untuk menciptakan jaket atau kemeja dengan desain patchwork. Jadi seperti yang kita tahu, seperti uh, beberapa tren fashion di mana pakaian itu beda-beda gitu ya, motifnya gitu. Lalu ada kalung dan gelang. Tidak hanya beberapa fashion, maksudnya berupa baju ataupun tas, ada juga Idenimco ini juga menghasilkan kalung dan gelang yang dimana itu membuat aksesoris dari bahan-bahan seperti kancing yang tidak terpakai menjadi barang lucu dan estetik. Seperti yang kita tahu ya, beberapa tren saat ini tuh ada gelang dengan kancing yang sangat tren gitu di kalangan Gen Z, terutama anak-anak muda. Lalu selanjutnya ada produk yang dipasarkan oleh Idenimco itu adalah carpet patchwork, yang mana itu merangkai kain bekas menjadi karpet kecil yang estetik, sama tujuannya seperti jaket dan kemeja itu. Nah, lalu upcycling fashion yang ditetapkan oleh Idenimco, ada juga layanan repair dan alteration. Nah, repair alteration itu berbentuk seperti apa sih? Layanan reparasi pakaian itu ya seperti mengganti resleting, tambal sulam, atau penyesuaian ukuran, dan juga desain ulang pakaian lama agar lebih modern. Jadi kalau misalnya punya beberapa barang atau baju yang sudah bolong atau reject gitu, nah Idenimco ini bersedia menawarkan layanan repairnya tersebut, daripada barang itu dibuang lalu menjadi tumpukan sampah dan akhirnya berdampak pada lingkungan juga. Ya lebih baik selagi itu masih berkualitas bagus, gimana tidak untuk melakukan repair atau penambalan mungkin ya. Lalu strategi operasional apa sih yang digunakan oleh Idenimco? Berlokasi di Cibadak, Sukabumi di Jawa Barat, yang berbentuk pada studio kecil ya, yang sangat strategis lah, karena memang Idenimco ini adalah bisnis rumahan. Nah, yang produksinya itu adalah proses kreatif berbasis pesanan untuk mengurangi limbah. Nah, bahan bakunya itu apa aja sih, dan didapetinnya itu sebenarnya dari mana ya? Karena kan yang kita tahu, apakah Idenimco ini melakukan lelang atau misal membeli pakaian bekas atau seperti apa. Ternyata bahan baku yang digunakan oleh Idenimco itu dengan mengumpulkan pakaian bekas dari donasi konsumen atau limbah industri fashion. Nah, jadi bahan baku yang digunakan oleh Idenimco ini seperti perputaran lingkaran gitu ya. Jadi dari bahan bekas lalu diolah kembali menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat dengan kualitas yang baik pula. Lalu ada menyediakan peralatan menjahit dan bahan tambahan seperti benang atau kancing. Nah, tim-tim apa saja sih atau tim yang ada pada bisnis rumahan itu tuh? Yang pertama, ada desainer kreatif. Karena dimanapun, sekalipun itu memang dari pakaian bekas, tapi kalau misalnya didesain dengan sangat kreatif dan sangat unik, tentunya akan menciptakan nilai jual dan nilai estetika yang sangat tinggi ya, betul. Lalu yang kedua, penjahit berpengalaman. Tentu saja, di samping desainer, tentu saja penjahit adalah suatu tim yang sangat diperlukan gitu, terlebih ini di dunia fashion. Yang ketiga adalah marketing dan edukator. Jadi Idenimco ini mempunyai 3 tim inti yang bergerak di bisnisnya. Nah, strategi pemasaran apa sih yang seharusnya atau yang memang sedang dilakukan oleh Idenimco? Atau yang akan dilakukan oleh Idenimco untuk kedepannya? Mungkin strategi pemasaran yang akan digunakan oleh Idenimco itu harus melakukan branding. Karena tentu saja Idenimco itu masih terasa tabu, karena memang hanya beberapa orang saja yang tahu mengenai Idenimco atau bisnis upcycling dan fashion di sekitaran daerah Cibadak. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah branding dengan menonjolkan nilai keberlanjutan.
kreativitas, dan pemberdayaan lokal. Lalu menggunakan logo dan packaging ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu melakukan promosi. Di samping branding, dalam pemasaran juga kan promosi itu sangat dibutuhkan ya. Nah, promosi yang bisa dilakukan oleh ID Nimco yang pertama itu pemanfaatan media sosial, karena sekarang kita tahu teknologi saat ini tuh sangat berkembang pesat, dimana setiap e-commerce atau bahkan bisnis-bisnis kecil ataupun bisnis besar itu pasti mengandalkan media sosial sebagai sarana promosinya. Betul, entah itu menggunakan pemanfaatan Instagram, Facebook, TikTok, seperti yang kita tahu ya, dengan mengklik keranjang kuning seperti itu untuk memamerkan produknya. Lalu yang kedua, ID Nimco itu bisa melakukan kolaborasi dengan influencer yang mendukung gaya hidup keberlanjutan. Lalu menghadiri pameran fashion dan bazar lokal agar produknya semakin dikenal, semakin orang-orang tuh sudah tidak asing lah dengan brand ID Nimco ini. Nah, selanjutnya strategi yang bisa dilakukan yakni melakukan edukasi terhadap konsumen mengenai sustainability dengan melakukan blog dan video tutorial tentang manfaat fashion upcycling, seperti dia menggunakan membuat video gitu lalu menguploadnya di YouTube, lalu mengadakan acara komunitas seperti Erik PRD. Nah, target pasar yang disasarkan oleh bisnis ini, ID Nimco ini, pada persentase tinggi itu ada pada 18-35 tahun. Artinya memang fokus pasar ID Nimco ini berfokus pada Gen Z atau kalangan muda atau anak-anak milenial. Lalu yang kedua itu adalah komunitas lokal, yang ketiga itu adalah industri fashion kecil, dan yang keempat itu adalah lain-lain atau mungkin itu beberapa orang yang tertarik karena fokus utama ID Nimco itu adalah Gen Z dengan berumur 18 atau sampai 35 tahun, yang seperti kita tahu umur-umur segitu itu sudah melek lah tentang fashion dan memang peduli terhadap penampilan ya. Nah, mungkin cukup sekian bisnis plan dari yang bisa dipaparkan dari bisnis rumahan ID Nimco dengan berfokus pada sustainability dengan tema bisnisnya adalah upcycling dan repair product. Sustainability for the world, artinya keberlanjutan untuk bumi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.